Oke, selamat malam. Di sini kami mengerjakan proyek untuk EAS Artificial Intelligence bersama kami, bersama saya, Gita Winanda Pramesti dengan NBI 146220059. Lalu ada rekan saya Cindy dengan NBI 14622001110 dan juga Rian Ananta dengan NBI 146220049. Di sini kami akan menjelaskan laporan tentang expert system untuk menghitung biaya keinginan jangka menengah. Latar belakang dari pembuatan proyek kami adalah karena semakin berkembangnya teknologi, maka kebutuhan dan keefisienan dan juga keefektifan sangat diperlukan. Maka dari itu, kami ingin membantu produktivitas manusia, terutama dalam perhitungan biaya keinginan dalam jangka menengah, atau yang kami gunakannya adalah 3 tahun. 3-5 tahun bisa diatur. Lalu, identifikasi masalahnya adalah karena adanya kompleksitas perencanaan keuangan, lalu adanya juga kesulitan dalam perkiraan biaya, dan juga ketidakpastian dalam perencanaan keuangan, serta dengan menggunakan sistem pakar berbasis aturan ini, kita dapat mencoba mengatasi masalah-masalah di atas tadi itu dengan memberikan bantuan dalam perencanaan keuangan jangka menengah, memperhitungkan biaya dari berbagai keinginan, dan juga memberikan rekomendasi yang bisa terpercaya informasinya. Lalu gambaran umum proyek yang kami kerjakan, yaitu mengembangkan sebuah sistem pakar berbasis aturan yang dapat membantu individu dalam menghitung biaya dari berbagai keinginan jangka menengah. Ada juga langkah-langkah proyek yang kami kerjakan. Seperti pertama, kami mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Jadi sebenarnya untuk apa mereka membutuhkan perhitungan jangka menengah ini. Lalu adanya pengembangan aturan. Jadi kami menentukan aturan-aturan yang digunakan dalam expert system ini, lalu implementasi bahasa pemrograman Prolog yang akan nanti disampaikan oleh rekan kami, dan juga integrasi probabilitas atau certainty factor, yaitu nilai ke kemungkinan atau faktor kepastian terkait rekomendasi perkiraan biaya yang nanti akan kami sampaikan secara lisan saja. Lalu kami juga membuat uji coba dan juga evaluasi sistem pakar yang telah bahasa pemrograman sistem pakar yang sudah kami kerjakan. Tujuan proyek ini membantu dalam perencanaan keuangan jangka menengah dan juga memberikan perkiraan biaya yang lebih akurat supaya dapat memberikan rekomendasi yang lebih terpercaya informasinya. Lalu selanjutnya metode pekerjaan oleh rekan kami, Rian. Oke, selanjutnya metode pekerjaan. Pertama kita identifikasi terlebih dahulu pengguna sistem ini adalah orang yang sudah dipastikan memiliki pendapatan serta ingin tahu bagaimana caranya itu menghitung awal ketika mereka ingin membeli sebuah rumah atau sebuah properti. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai-nilai yang harus diisi oleh pengguna seperti waktu yang ingin mereka relasikan, harga properti, harga properti saat ini, dan uang yang mereka miliki sekarang. Berapa nilai uang muka yang akan dibayarkan, lalu estimasi return investasi yang diinginkan atau tertera pada produk investasi tersebut. Kemudian kita membuat dan mengimplementasikan aturan-aturan dalam sistem ini menggunakan bahasa pemrograman Prolog seperti yang kita gunakan saat ini, yaitu kita memakai SWI Prolog. Kita membuat probabilitas atau CV dari hasil yang kita dapatkan untuk memberikan tingkat keyakinan pada perkiraan biaya dan rekomendasinya seperti berikut ini. Ini goals-nya ini tentunya properti yang ingin dicapai pengguna dalam periode yang ingin ditentukan. Nah, ini PI, N, P2, dan P3 ini
pembayaran cash, pembayaran DP, dan pembayaran angsuran. Nah, untuk N ini, P4 ini tabungan untuk DP-nya, yang bawah sendiri ini N, P5 dan P6 adalah investasi bulanan. Grab or N, rules property bisa tercapai jika dibayar cash atau dengan melalui DP dan angsuran. DP dan angsuran bisa dicapai dengan tabungan. Tabungan dapat diperoleh dari pemasukan bulanan dan investasi bulanan. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan dari kami tentang implementasi program prolog dari masalah di atas. Yang pertama, kita masukkan dulu berapa lama jangka waktu kita menabung. Di sini, kami mengimplementasikan atau memberikan contoh dalam jangka waktu 3 tahun. Dan biaya yang ingin dicapai adalah senilai 25 juta. Dan kami memiliki saldo awal sebesar 5 juta. Dengan penghasilan bulanan kami yaitu sebesar 1 juta. Dan estimasi inflasinya sebesar 5%. Di sini kami akan menghitung berapa hasil yang akan kami dapat dalam jangka waktu 3 tahun dengan besar tabungan bulanan kita sebesar 60% dari penghasilan bulanan kita. Maka dapat dilihat hasilnya pada tampilan SWI Prolog tersebut. Ketika kita menabung sebesar 60% dari penghasilan bulanan kita, maka hasil yang akan dicapai selama 3 tahun sebesar Rp26.600.000. Dan itu sudah melampaui biaya atau pencapaian yang ingin kita capai selama 3 tahun sudah terlampaui sebesar segitu dengan estimasi inflasinya 5% tadi. Selanjutnya kita mencoba untuk memasukkan uang atau menabung uang sebesar 20% dari penghasilan bulanan kita. Maka yang akan kita dapat selama 3 tahun hanya sebesar Rp12.200.000. Ketika kita memasukkan 20% ini, maka estimasi pencapaian kita belum tercapai. Nah, selanjutnya bisa kita lihat ketika kita nabung sebesar 70%, maka uang yang akan terkumpul selama 3 tahun sebesar Rp30.200.000. Ini juga sudah melampaui. Selanjutnya kita akan menabung sebesar 80% dari penghasilan kita, maka hasil dari 3 tahun yang kita kumpulkan sebesar Rp33.800.000. Nah, ketika kita membayarkan sebesar 90% dari penghasilan bulanan kita atau 900.000 per bulan, maka 3 tahun uang kita akan terkumpul sebesar Rp37.400.000. Nah, di sini kita mengimplementasikan ketika saldo awal atau uang yang kita miliki pada awal kita menabung sebesar 10 juta. Maka ketika kita menabung sebesar 50% dari penghasilan bulanan kita, kita akan mendapat uang sebesar Rp28 juta selama 3 tahun. Semakin banyak saldo awal kita, maka semakin cepat kita mencapai tabungan yang kita inginkan. Selanjutnya, kita akan menabung sebesar 60% atau 600.000 per bulan, maka akan kita dapat atau kita hasilkan selama 3 tahun sebesar Rp31.600.000.
Dan ketika kita menabung sebesar 70%, maka hasil yang kita dapat sebesar Rp35.200.000. Nah, ketika kita menabung sebesar 80% atau Rp800.000 per bulan, dengan saldo awal 10 juta, maka selama 3 tahun kita akan mendapat uang sebesar Rp38.800.000. Oke, selanjutnya bab 5 yaitu penutup. Kesimpulannya adalah laporan ini kita buat untuk relevansi dan potensi penerapan sistem pakar dalam merencanakan dan mengelola tabungan untuk masa depan yang lebih baik dan lebih terstruktur. Kemudian dalam pandangan masa depan, laporan ini pertimbangan terhadap pengembangan lebih lanjut perbandingan dengan metode konvensional mengindikasikan bahwa sistem pakar memiliki potensi untuk menjadi alat yang sangat berharga dalam perencanaan tabungan di masa depan. Nah, untuk selanjutnya adalah saran. Nah, laporan ini penerapan sistem dalam merencanakan dan mengelola tabungan untuk masa depan yang lebih baik. Dalam konteks ini, berikut ini adalah saran-saran strategis yang dapat memberikan untuk mengembangkan makalah atau laporan ini menjadi karya yang lebih lengkap dan informatif. Yang pertama adalah perluasan kajian literatur. Yang kedua adalah kasus implementasi nyata. Yang ketiga yaitu analisis keuntungan dan tantangan. Keempat, aspek etika dan keamanan. 5, perbandingan dengan metode konvensional. Yang terakhir, keenam, pandangan masa depan dan pengembangan lebih lanjut. Dengan mengikuti saran-saran yang telah saya jelaskan tersebut, diharapkan laporan ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dan pengembangan sistem pakar dalam konteks tabungan di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.